Saudara, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia itu pergi meninggalkan Tuhan. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Manusia, Adam dan Hawa, telah melanggar firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan kepada Adam dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai yang ke-17. Pada hari engkau memakannya, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, pastilah engkau mati. Dan ketika Adam dan Hawa melanggar, maka manusia itu mati. Apa artinya mati? Artinya bahwa tidak ada tawar-menawar. Sudah pasti manusia itu mati. Memang secara fisik manusia itu pada waktu itu belum mati. Tetapi sekali lagi, kalau Allah berkata pasti mati, maka terjadilah. Dan manusia, walaupun fisiknya itu belum mati pada waktu itu, tetapi oleh karena pelanggaran dosa itu, sehingga manusia itu sudah masuk dalam daftar kematian, di mana waktu yang tepat manusia itu akan kembali kepada debu tanah. Artinya mati. Tidak ada lagi tawar-menawar. Kematian adalah hukuman oleh karena pelanggaran yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tetapi di dalam diri manusia itu ada roh, napas hidup yang Tuhan embuskan dalam hidup kita ini. Itulah yang menjadi objek keselamatan. Jiwa kita yang menjadi objek keselamatan, di mana Tuhan mau menyelamatkan objek keselamatan itu, yaitu jiwa kita. Tubuh pada waktu Kejadian 2 ayat yang ke-7 itu belum bisa hidup, belum dikatakan menjadi makhluk yang hidup. Karena apa? Karena belum ada roh dalam diri manusia. Tetapi ketika roh itu ada dalam diri manusia, diembuskan napas hidup, sehingga kita dikatakan menjadi jiwa yang hidup, makhluk yang hidup. Dan yang menjadi objek keselamatan itu adalah jiwa yang hidup itu. Dan tubuh kita ini akan dan sudah berada di dalam kematian. Ini adalah bentuk keadilan Allah, hukuman yang kita terima oleh karena pelanggaran akan firman Allah. Apapun, siapapun yang melanggar firman Allah, tidak akan ada kehidupan dalam hidupnya. Tetapi kalau kita lihat, ketika manusia itu mendengar suara langkah Tuhan Allah dalam taman itu, yang terjadi adalah manusia itu bersembunyi. Dia mengalami ketakutan. Oleh karena apa? Ketakutan karena hubungan antara Allah dengan manusia itu tidak lagi harmonis. Apa artinya? Artinya bahwa manusia itu oleh karena dosa, pelanggaran itu, sehingga mengubah pikiran manusia itu, mengubah jiwa orang itu. Pikirannya sudah terkontaminasi oleh dosa. Dan tidak lagi murni, tidak lagi sejati. Makanya ketika mendengar suara langkah Tuhan, manusia itu bersembunyi. Di mana manusia itu bersembunyi, saudara? Manusia itu bersembunyi di antara pepohonan dalam taman itu. Manusia mencari perlindungan untuk tidak mati. Manusia berusaha membuat bahwa hidupnya awet, hidupnya tidak mengalami kematian. Manusia berusaha untuk mencari perlindungan dengan segala upaya supaya kematian itu jauh daripadanya. Tetapi saudara, sekuat apapun manusia itu bersembunyi, tetaplah kematian sudah menjadi kepastian di dalam sebuah hukuman oleh karena pelanggaran akan firman Tuhan. Manusia nggak bisa menghindar dari kematian. Kematian fisik kita ini akan kembali ke tanah, itu sudah pasti. Dan tidak bisa lagi terhindar. Dengan waktu yang tepat, maka kita akan kembali. Kematian itu akan kita alami. Tetapi ketika manusia itu bersembunyi, apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu.
Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah? Tuhan Allah mengambil inisiatif memberikan keselamatan untuk manusia yang dijadikan itu, yang diembuskan napas hidup itu. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Di sini adalah inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia. Walaupun manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, kita menerima anugerah yang luar biasa. Anugerah yang gak bisa dibeli dengan apapun. Anugerah yang gak bisa dibeli dengan materi ini. Karena apa? Karena anugerah itu hanya datang dari Allah saja. Apa anugerahnya? Anugerahnya adalah adanya keselamatan. Keselamatan apa? Apakah buat tubuh kita? Bukan. Keselamatan akan jiwa kita. Keselamatan akan roh kita. Manusia itu yang hendak diselamatkan oleh Tuhan adalah jiwanya. Tubuh kita ini akan kembali ke tanah karena dari situlah kita diambil. Tetapi jiwa kita biarlah hidup bersama dengan Allah selamanya. Itu sebabnya Allah datang. Allah memanggil manusia itu, "Di manakah engkau?" Bukan berarti Allah tidak tahu di mana dan apa yang dilakukan oleh manusia itu. Tuhan tahu, sebab tidak ada ruang, tidak ada waktu yang bisa menghalangi pandangan Tuhan. Allah tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Jadi Tuhan tahu dimanapun kita berada. Seperti pemazmur, di mana Daud berkata, "Kemanakah aku bisa lari dari roh-Mu ya Tuhan? Ke ujung bumi, ke ujung langit, dimanapun Engkau ada di sana." Tidak ada yang bisa menghalangi pandangan Tuhan. Tidak ada. Di hadapan Tuhan kita telanjang di hadapannya. Semuanya terbentang, terbuka dengan jelas di hadapan Tuhan. Tetapi satu anugerah yang luar biasa yang kita terima, yang gak bisa dibeli dengan apapun. Dengan isi dunia ini gak bisa. Yaitu keselamatan. Allah mencari manusia. Allah lah yang mencari manusia. Allah lah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Allah yang datang ke bumi ini. Dia menjadi manusia di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya kita punya hidup yang kekal. Yesus Kristus yang adalah firman Allah, yang telah hadir dalam dunia ini. Dia yang menyelesaikan misinya, misi Bapa, yaitu sebagai korban tebusan di atas kayu salib, supaya kita ditebus oleh tubuhnya. Dia telah mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga dia telah bangkit dari antara orang mati. Iman percaya kita dalam Yesus Kristus, iman percaya kepadanya yang telah bangkit dari antara orang mati. Tidak ada yang pernah bangkit sebelum Yesus Kristus selama-lamanya. Hanya Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ini membuktikan bahwa iman percaya kita di dalam Yesus Kristus tidak sia-sia. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, anak tunggal Bapa itu, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk percaya ini bukan hal yang gampang. Ini adalah satu keputusan dari setiap ciptaannya, dari setiap manusia. Ini adalah keputusan yang sangat-sangat harus bulat, berat sekali. Tetapi sekali lagi, tidak ada cara lain. Orang yang percaya menerima karya keselamatan yang Allah telah kerjakan di dalam Yesus Kristus, dialah yang mempunyai hidup yang kekal. Dan iblis berusaha untuk menghalangi orang untuk percaya menerima Yesus. Tapi sekali lagi, keputusan untuk percaya menerima anugerah keselamatan untuk hidup jiwa kita, itu adalah masing-masing hidup kita. Tuhan terus berbicara kepada kita melalui apapun. Tetapi sekali lagi, keputusan ada pada kita. Tetapi yang menerimanya, yang percaya kepadanya, Tuhan mengatakan, engkau mempunyai hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.